Demokrasi adalah jalan utama yang telah diikhtiarkan oleh para leluhur pendiri negeri ini. Dan pemilu adalah jembatan utama demokrasi. Oleh karena itu, pemirsa, berjumpa dengan saya, Jamal Rahman Irod, dalam acara Baku Muka, orang akan bicara tentang kepemiluan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber. Pertama ada Pak Iwan Manopo, saat ini beliau adalah Ketua KPU Kota Mobagu. Saya menyapa. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kelihatan ini agak banyak aktivitas tapi masih kelihatan segar bugar ya. Dan selain Pak Iwan, saya juga ditemani saat ini ada Pak Agus Supandi Sugoto, seorang rektor Universitas Dumoga Kota Mobagu. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Agus ini keterlibatannya di kepemiluan cukup panjang. Saya tahu beliau dari berbagai media massa. Sebelum saya masuk ke dunia penyelenggara pemilu di KPU Bolamondo Timur, Pak Agus Sugoto ini sudah pernah menjadi panelis ya untuk acara debat kepala daerah di Boltim dan juga mungkin beberapa daerah lain. Juga menurut informasi pernah menjadi tim seleksi untuk penyelenggara pemilu. Iya. Ya, jadi komplit ini untuk kita coba gali terkait dengan bagaimana masyarakat kita mensosialisasikan pemilu ini dari perspektif seorang akademisi dan seorang penyelenggara pemilu. Saya mungkin langsung ke Pak Iwan. Yang pertama terkait dengan tahapan pemilu saat ini sudah ada kalau menurut informasi yang saya dapat bahkan logistik kepemiluan itu sudah mulai diproduksi ya oleh KPU ya, sudah mulai sibuk-sibuknya ini Pak Iwan. Ya, ya benar. Kalau tanya soal tahapan pada saat ini, kalau dari sisi teknis, untuk saat sekarang itu masih tahapan menjelang penyusunan DCT. Iya, daftar calon tetap ya, caleg ya. Awal bulan November. Nah, terkait dengan logistik, memang kami sampai dengan 2 hari yang lalu itu kami telah menerima 2 logistik. Ya. Sebelumnya itu bilik pemungutan suara, kemudian kedua kotak pemungutan suara. Ya. Ya, baik, itu sekedar mengupdate saja tahapan saat ini yang sementara berlangsung. Namun saya akan coba menggali lebih banyak tentang pengalaman secara personal, bagaimana kepribadian seorang penyelenggara pemilu itu kemudian terbangun dalam personalnya Pak Iwan selama dari 2013 sampai saat ini 2023 menjadi seorang penyelenggara pemilu. Apa faktor spesifik yang rasa-rasanya secara psikologis membentuk citra Anda yang sebelumnya mungkin sepengetahuan saya adalah seorang dosen, kemudian menjadi seorang penyelenggara pemilu. Apa faktor unsur spesifik yang Ya, memang kiprah saya di dunia penyelenggara itu diawali tahun 2013. Ya. Jadi ada 2 periode. Periode pertama itu 2013 sampai dengan 2018, kemudian periode kedua 2018 sampai 2023. Akhir masa jabatan saya tanggal 30 Oktober. Iya. Jadi sekarang tanggal 23. 1 pekan lagi 7 hari lagi akan mengakhiri pengabdian saya di KPU. Iya. Sebelum sebagai penyelenggara saya memang sebagai dosen. Iya. Dosen aktif kala itu, bahkan saya dipercayakan mendapatkan jabatan di fakultas fakultas ekonomi, dan kebetulan salah satu narasumber saya Pak Dr. Agus ini adalah rektor. Ya, dan saya pembantu dekan 1 fakultas ekonomi kemarin. Ya. Jadi karakter yang terbangun selama 10 tahun ini ya memang seorang penyelenggara itu diminta untuk benar-benar mengedepankan integritas, integritas, kemudian independensi, netral, non parsial begitu, tidak ada keberpihakan. Mungkin keberpihakan kita adalah bagaimana suksesnya pemilu, bagaimana masyarakat itu yang memilih hak pilih itu kemudian diakomodir dan mendapatkan hak pilihnya pada saat hari H pemungutan suara. Itu mungkin karakter yang kemudian terbentuk. Profesionalitas pasti dalam menakodai lembaga ini, khususnya di KPU Kota Mobagu, tentu profesionalitas itu juga tidak kemudian dinafikan. Ya.
Baik, kalau kita bicara terkait dengan tingkat partisipasi, Anda kan 2 periode kan, berarti ada perbedaan tingkat atau peningkatan dari segi partisipasi untuk khususnya untuk masyarakat di Kota Mobagu? Alhamdulillah tingkat partisipasi kalau dari angka-angka itu, kalau dari semenjak saya 2013 saya ketemu dengan pemilu tahun 2014 ya. Itu kami mendapatkan angka partisipasi masyarakat 28% sekian ya. gitu. Dan kemudian pada pemilu tahun 2019 ada peningkatan 79% sekian ya. gitu. Artinya kerja-kerja sosialisasi mungkin dan semua itu bisa dikatakan dapat menghasilkan kenaikan yang tidak cukup tinggi, tapi paling tidak ada kenaikan, ya. begitu. Kemudian kalau lihat dari sisi pemilihan khususnya kepala daerah Pilwako yang ada di Kota Mobagu, kami mendapatkan itu kalau di Pilwako tahun 2013 itu kami pada posisi 81,73%. Ya. Kemudian pada Pilkada 2018 kami di sini memang agak menurun 78%. Itu yang jadi kemudian jadi catatan kami agar supaya ke depan itu mungkin dari sisi sosialisasi itu akan lebih ditingkatkan. Gitu. Oke, mungkin selain tingkat partisipasi dalam konteks memilih, kan partisipasi masyarakat itu kan di seluruh tahapan tentunya bukan. Nah, bagaimana Pak Iwan melihat, dan mungkin saya akan mengkonfirmasi juga bagaimana seorang akademisi melihat ini terkait dengan partisipasi masyarakat bukan dalam hanya dalam konteks datang ke TPS kemudian mencoblos, tapi seluruh tahapan pemilu. Artinya proses demokratisasi di Kota Mobagu, bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap misalnya ada isu-isu tentang demokrasi. Sejauh ini menurut Pak Iwan, pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, apakah cukup tinggi antusiasme masyarakat? Itulah tugas dari KPU sebenarnya. Kalau melihat dari ada sedikit terjadi fluktuatif tingkat partisipasi masyarakat. Tugas kami memang melakukan sosialisasi itu terkait dengan tahapan, bukan hanya sebatas itu kemudian menginformasikan hari pemungutan suara, tidak. Tetapi yang paling penting adalah mengajak kepada masyarakat untuk proaktif mengecek daftar pemilih. Apakah mereka sudah masuk daftar pemilih, apa tidak? Kami menghimbau mereka, kami lakukan sosialisasi secara masif agar mereka kemudian proaktif untuk melihat daftar pemilih yang pasca pleno penetapan itu kami sebarkan, kami umumkan melalui, kalau di tingkat desa kelurahan kami tempel di sekretariat yang notabene itu melekat di kantor lurah atau balai desa. Secara begitu juga di tingkat kecamatan, itu dengan harapan tentunya masyarakat itu proaktif melihat apabila mereka tidak masuk dalam daftar pemilih, maka mereka akan melaporkan ke kami secara berjenjang, bisa ke Badan Ad-hoc di tingkat kelurahan desa, PPS, atau ke kecamatan, PPK, atau langsung ke kita akan langsung memasukkan mereka sebagai pemilih. Kalau dari penyelenggara, minat masyarakat untuk sepanjang yang saya ketahui dan ada juga pengalaman sedikit, bahkan ada yang ketika seleksi penyelenggara ad hoc misalnya PPK, PPS, KPPS, itu bahkan ada penambahan waktu dari tenggang waktu pendaftaran karena terjadi kekurangan peminat. Di Kota Mobagu ada masalah-masalah yang seperti itu? Kota Mobagu pernah, bukan persoalan kurangnya minat sebenarnya, mungkin kurang tersosialisasinya tahapan rekrutmen calon badan ad hoc. Oleh karena itu kami memang ada di peraturan KPU, memang ada masa apabila tidak tercukupi maka ada masa untuk perpanjangan untuk penambahan begitu. Nah, perintah juga PKPU bahwa kita melakukan sosialisasi dan berkoordinasi juga dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan agar supaya ini lebih masif lagi, kemudian masyarakat
tahu dan kemudian mereka mau berpartisipasi masuk sebagai penyelenggara di tingkatan baik kecamatan maupun di tingkat desa kelurahan. Ya. Baik, saya ke Pak Agus. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi saya sedikit menyimpulkan bahwa memang ada fakta bahwa partisipasi masyarakat itu selain datang ke TPS untuk mencoblos, bahwa di seluruh proses tahapan juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pemilu, termasuk rekrutmen penyelenggara. Kalau tidak ada yang mau jadi penyelenggara, bagaimana mau menyelenggarakan pemilu, termasuk PPS, KPPS dan struktur penyelenggara pemilu lainnya. Nah, bagaimana pandangan seorang akademisi yang juga banyak terlibat dengan kepemiluan, apakah dunia demokrasi ini di masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting saat ini atau belum, atau orang masyarakat masih cuek apapun yang mau terjadi, yang penting orang masih bisa mencari nafkah dan lain-lain, atau ada perhatian gitu? Seperti apa catatan dari Pak Agus? Baik, terima kasih. Saya kira pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu ini sangat penting untuk kita kaji lebih jauh lagi. Ya. Antusiasme sudah terlihat di mana-mana, orang membicarakan para figur yang akan maju. Mereka punya calon masing-masing yang mereka jagokan. Ya. Di sisi pelaksanaan, kalau saya melihat fakta yang ada, ini peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemilu masih besar. Ya. Masih besar. Kenapa? Mereka punya rasa ingin pemilu itu lebih berkualitas lagi ke depannya, sehingga masyarakat itu berusaha untuk masuk di tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU. Nah, betul yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa ada problem di situ, yaitu bagaimana kita mensosialisasikan. Karena bagaimanapun seperti yang Bung Jamal sampaikan tadi, masyarakat ada prioritas dalam kehidupan mereka, antara lain mencari nafkah. Nah, ini saya kira unsur strategiknya dari para komisioner KPU untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ya, baik. Itu tadi dari segi kuantitatif ya, kita bicara angka-angka partisipasi. Nah, sekarang saya mau masuk ke kualitatifnya. Nah, sebetulnya apakah masyarakat, catatan Pak Agus mungkin, apakah saat ini sudah cukup begitu peduli masyarakat terkait dengan tema-tema kepemiluan? Misalnya tidak hanya terkait dengan hasil survei. Biasa kan di media-media yang menarik perhatian itu kan hasil survei, siapa yang lebih unggul, kemudian hasil polling dan lain-lain. Tapi lebih jauh dari itu, misalnya terkait dengan apa yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Apakah masyarakat peduli sampai ke level sana? Itu yang ingin saya gali. Kalau belum, strategi apa yang bisa kita mainkan, termasuk saya yang istilahnya saat ini saya mengikhtiarkan diri untuk menjadi seorang penggerak pemilu secara independen, saya bergerak. Nah, apa yang bisa kami bawa atau apa yang bisa para pegiat-pegiat pemilu itu lakukan terkait dengan bagaimana meningkatkan kepedulian masyarakat, tidak hanya sebatas kuantitatif saja, misalnya melihat hasil survei masyarakat antusias, melihat siapa yang menang, tapi terkait dengan gagasan apa yang dibawa oleh calon pemimpin, gagasan apa yang dibawa oleh peserta pemilu, partai politik tertentu, ideologi apa, apakah sudah sampai ke sana tingkat kepedulian masyarakat kita? Baik, sejauh ini dari diskusi-diskusi yang dilakukan dengan masyarakat, mereka sebenarnya kalau kita bisa simpulkan, mereka sudah sangat memahami apa yang diinginkan dari pemilu ini, terutama di tahun 2024. Mereka bisa membicarakan satu calon dengan calon yang lain berdasarkan program-program yang ditawarkan, visi misi dan program serta strategi yang digunakan oleh masing-masing calon. Nah, ini menarik. Kenapa? Sebenarnya masyarakat itu sudah memahami bahwa pemilu itu penting, baik buat mereka maupun untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan, termasuk di daerahnya. Itu yang menjadi sasaran mereka. Ada sebagian juga catatan kita bahwa ada masyarakat yang merasa bahwa
ini perlu dilakukan koreksi-koreksi. Ya. Misalnya pada tahapan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, mungkin mereka merasa ada yang belum terinformasikan. Nah, ini menjadi tugas dari penyelenggara untuk secepatnya menyampaikan informasi-informasi itu melalui pihak-pihak yang terkait langsung. Tadi masuk ke kantor kelurahan, kemudian menempelkan berita-berita dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu bahwa apa yang mereka ingin partisipasikan itu sebenarnya sudah ada salurannya. Tinggal bagaimana mereka sendiri mau tidak masuk ke dalam kegiatan itu. Nah, untuk itu saya kira penyelenggara pemilu harus senantiasa terus-menerus menginformasikan, mengedukasi. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan, kita mulai misalnya dari perguruan tinggi. Ingat bahwa pemilih-pemilih pemula itu di perguruan tinggi cukup besar. Dan mereka menjadi agen perubahan untuk di masyarakat mereka, bawa ke rumah, bawa ke lingkungannya, dan itu menjadi bahan-bahan diskusi sambil mereka akan belajar nanti malam atau sambil mereka akan menanti kuliah besok. Nah, ini menarik karena lewat apa yang mereka diskusikan itu terbentuk satu konsep yang baru, pemikiran yang baru dalam kelompok mereka. Jadi saya kadang-kadang di kampus tidak terlalu kenal bahwa ternyata mahasiswa saya ini anggota aktif di HMI atau di pergerakan-pergerakan yang lain, amankan TPS-TPS yang ada. Saya kira itu. Mungkin tambahan mungkin Bung Jamal terkait dengan sosialisasi di tingkat universitas perguruan tinggi. Kami sudah beberapa kali ya Pak Rektor. Ya, kemarin baru juga ya. Terakhir, dan saya tadi sudah mendatangani surat permohonan izin untuk kembali melakukan sosialisasi di kampus namanya UDK. Memang kami memiliki program dengan tajuk KPU Go to Campus, ada juga KPU Go to School di tingkatan SMA. SLTA. Jadi ini menarik Bung Jamal, karena kami berkeyakin bahwa ketika kita masuk di tingkatan atau di ruang-ruang mahasiswa, kami berharap agen perubahan ini kemudian bisa menularkan informasi yang sudah kami penyelenggara berikan begitu. Dengan harapan tentunya mereka memberikan informasi yang sudah kami berikan, penyelenggara berikan, ya paling tidak di skop atau di level yang paling kecil di tataran keluarga, keluarga terdekat, yang mungkin sedikit meluas ke kerabat, kemudian ke tetangga, maka sosialisasi ini mungkin akan lebih masif. Begitu. Kemudian sedikit lagi tambahan, begitu ke tingkat SMA. Di tingkat SMA tentunya itu adalah pemilih pemula. Mereka perlu edukasi seperti apa demokrasi itu, pentingkah mereka ikut terlibat dalam pesta demokrasi itu. Kami lakukan edukasi bahwa mereka penting untuk memberikan itu karena mereka turut memberikan sumbangsih suara untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka, kita semua. Gitu. Kemudian menjalankan apa yang mereka programkan, visi dan misi, kemudian melakukan pembangunan baik di fisik maupun non fisik. Khusus di tataran perguruan tinggi dan SMA sekolah tentu pembangunan di bidang pendidikan. Gitu. Baik, saya menangkap bahwa memang demokrasi kita ini kan tugas-tugas penyelenggara pemilu dalam konteks demokrasi itu kan ada persoalan elektoral untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mensukseskan pemungutan suara dan lain-lain sampai rekapitulasi dan perhitungan suara dan istilah-istilah teknis lainnya. Itu urusan elektoral. Dan ada juga demokrasi substansial dalam konteks tadi persoalan apakah ideologi, kemudian visi misi dan substansi-substansi apa yang diperjuangkan oleh peserta pemilu, calon kepala daerah maupun peserta pemilu dalam konteks partai politik, apakah itu tersosialisasi ke masyarakat? Tentunya sebelum kita masuk di informasi terkait dengan tahapan apa yang kita laksanakan, tentu kita harus buka dengan apa sih demokrasi. Demokrasi. Terutama kalau kita sasaran sosialisasi kita adalah para pemilih pemula, begitu. Ya, informasi juga bahwa ada program dari KPRI sudah lama sebenarnya, dari pimpinan yang lama itu ada 11 segmentasi yang kita masuk, itu pemula, pemuda,
kemudian medsos itu netizen, kemudian basis keluarga, perempuan, agama, kaum marginal, kami masuk semua dengan bermaksud ini secara masif diberikan. Nah, tentunya setelah kita mengedukasi terkait dengan apa itu demokrasi, kemudian apa itu pelimpahan kekuasaan secara soft gitu, sesuai konstitusi, maka kita masuk ke tahapan. Kita sampaikan, kemudian kita menginginkan feedback. Kami memiliki program namanya Rabu Bercerita Pemilu. Ini program provinsi sebenarnya. Ini contoh. Jadi mengundang komunitas-komunitas? Tidak komunitas. Kita tidak lagi terkelompokkan dengan komunitas. Kita masuk dan kita melibatkan badan etok di bawah. Baik PPK, PPS itu libatkan semua, melihat ketika ada kumpulan masyarakat begitu. Kemudian entah itu mungkin di pasar, kemudian atau di pangkalan-pangkalan ojek dan lain-lain, bahkan mungkin di PKMT, di setiap ada ruang untuk mereka masyarakat berkumpul masuk begitu, sampaikan informasi. Dan kita ada kuesioner yang kita bagikan dengan harapan ada feedback yang masuk, sehingga feedback itu kita bisa baca, kita bisa terukur kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan melihat dari hasil kuesioner yang sudah kita jalani. Seperti itu. Ya. Pak Agus, terkait dengan skeptisisme masyarakat atau sifat apatis dari masyarakat yang tentu saja tidak serta-merta bisa dihilangkan atau bisa diatasi. Nah, faktor-faktor apa sebetulnya yang mempengaruhi? Dari pengamatan Anda, mungkin proses apakah mulai dari proses rekrutmen penyelenggara pemilu, kemudian proses kampanye dan lain sebagainya. Apakah ada hal-hal yang kita harus memperbaikinya, misalnya terkait dengan kecurangan pemilu dan lain-lain, ataupun money politik? Sebetulnya saya menginginkan ada tema khusus untuk kita membahas tentang hal-hal yang sifatnya menurut saya racun demokrasi, politik kotor, black campaign, itu nanti ada topik khusus. Tapi saya ingin setidaknya kita mengungkap di sini apa yang menjadi kemudian semacam faktor yang mendorong ataupun mendorong apatisme dari masyarakat. Misalnya mereka masa bodoh, kita mau menggunakan hak pilih tapi demokrasinya modelnya seperti ini, sama saja. Misalnya kecurangan pemilu masih terjadi misalnya. Nah, saat ini apa yang bisa dicatat dalam konteks itu yang saya sampaikan tadi? Baik, dalam setiap penyelenggaraan pemilu itu sikap skeptis terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri selalu ada, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada. Memang ada. Tadi betul yang Bung Jamal sampaikan, ada faktor-faktor penyebab di situ. Antara lain mereka pertama terdistorsi informasi, artinya mereka menerima informasi yang sepotong-sepotong, tidak lengkap, kemudian berbicara dalam lingkup kecil mereka. Nah, mereka menyimpulkan, akhirnya ada rasa keengganan untuk berpartisipasi. Tapi saya kira ruang itu masih potensial untuk penyelenggara masuki. Kemudian ada juga mungkin di pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka merasa kecewa karena ada jagoan yang kalah. Itu menimbulkan luka. Karena apa? Ternyata yang maju juga masih calon-calon yang hampir sama, yang promosi dan apa yang mereka sampaikan, program-program mereka lihat masih belum terlalu banyak berubah. Nah, gap seperti itu saya rasa selalu ada, dan bagaimana kita sebagai penyelenggara kita bisa masuk pada mereka dengan cara tentunya ada kerjasama yang baik, mulai dari penyelenggara, kemudian kontestan yang maju. Mereka berusaha supaya program yang ditawarkan itu memang menarik untuk si calon pemilih atau menarik buat masyarakat, sehingga nanti mereka pada saat mereka tahu, oh ya ini kebutuhan saya akan lakukan, minimal menyalurkan hak suara saya kalau saya tidak terlibat secara langsung. Nah, itu yang menjadi sasaran kita. Kenapa?
satu suara saja yang mereka salurkan itu sangat penting untuk kesuksesan pemilu dan untuk menentukan arah bangsa. Dan saya kira itu yang kita harus betul-betul tanamkan, apalagi ke pemilih-pemilih pemula, kaum milenial. Nah itu, atau pemilih-pemilih yang sudah agak susah kita pengaruhi. Tapi dengan kerja tidak mengenal lelah, kerja cerdas, pengalaman saya waktu terjun langsung sebagai penyelenggara, sebagai KPPS, ada beberapa yang kelihatannya enggan. Padahal mereka terdaftar. Nah itu kita coba kirimkan tim, coba kalau Anda berpartisipasi, Anda memilih calon, Anda akan mensukseskan pemilu ini. Dan terbukti mereka datang. Jadi kalau kita merasa bahwa di lingkungan kita ada orang-orang yang memang agak susah, itu bisa melalui pendekatan-pendekatan sebelum hari H pemilu. Baik. Saya ke Pak Iwan terkait dengan skeptisisme masyarakat ini terhadap keikutsertaan menjadi pemilih ataupun mengikuti seluruh proses pemilu itu, salah satunya adalah misalnya ada image di masyarakat bahwa biar orang so laksanakan ikut pemungutan suara tapi orang suara masih bisa dimainkan, orang suara masih bisa dicurangi. Nah, apakah kecurangan pemilu, dengan apa Anda menjawab terkait dengan kecurangan pemilu? Artinya bahwa KPU merubah bagaimana ini suara? Kalau ada tuduhan, ataupun masih bawaan perspektif cara pandang masa lalu masyarakat bahwa KPU boleh mau sorong Pak suara dari calon A, calon B. Dan ini sampai sekarang masih terdengar. Bagaimana Pak Iwan menjawab ini? Ajang klarifikasi mungkin. Ya, terkait dengan mungkin ada tudingan dari mungkin dari masyarakat, dari beberapa ada pihak-pihak yang mungkin mencurigai bahwa kami penyelenggara melakukan hal-hal yang tidak sepatasnya, seperti kecurangan. Saya bisa menjawab bahwa penyelenggara tidak akan lakukan itu, dan mungkin tidak berani melakukan itu. Karena kalau mau dilihat dari semua pihak itu mata ada ke kita begitu. Dari peserta pemilu saja kan itu masing-masing memiliki saksi gitu. Kemudian mitra kita juga dari sebagai penyelenggara Bawaslu juga dengan seluruh perangkatnya di tingkat baik di tingkat TPS, kemudian tingkat desa kelurahan, kecamatan itu tentu melakukan pengawasan kerja-kerja penyelenggara kita di tingkat bawah, termasuk juga kita di tingkat kabupaten kota. Kemudian ada juga tentu dari pemerhati pemilu, pengamat, kemudian dari badan-badan terkait dengan instansi pemerintahan itu semua mata memandang ke kita begitu. Tentu. Dan ada lagi yang Sang Maha Melihat. Sang Maha Melihat, ya benar. Artinya penyelenggara pemilu kan sumpah orang tuh. Ya. Sebelum bahkan KPPS sebelum dimulai pemungutan suara jam 7 harus disumpah. Disumpah. Berarti ada Sang Maha Melihat. Ya, karena terkait dengan integritas integritas. Kemudian kami dari setiap lakukan seleksi di jajaran kita Badan Etok itu juga yang selalu kami tekankan. Terkait dengan integritas, terkait dengan independensi, netralitas, seperti itu. Ya kalau bisa saya mengklarifikasi bahwa itu kami penyelenggara tidak ada ruang untuk melakukan itu dan kami terlarang untuk melakukan itu. Apabila itu dilakukan maka ada ruang yang bisa ditempuh oleh elemen masyarakat. Sengketa dan bahkan bisa dilaporkan ke DKPP apabila memang terindikasi bahwa penyelenggara itu lakukan hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan. Seperti itu. Kami tentu sudah bekerja dalam melakukan sosialisasi, meyakinkan masyarakat, kemudian ada hal-hal seperti itu kan takutnya itu nanti kemudian menimbulkan skeptis itu rasa ada hopeless lah begitu. Itu yang itu kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Itu seperti buah yang kami tidak inginkan dari kerja-kerja kita, lakukan sosialisasi, meyakinkan masyarakat untuk datang menyuruhkan hak konstitusi mereka, hak pilih mereka, suara mereka pada saat pemungutan suara, maka tentunya kita akan dapatkan mungkin tingkat partisipasi yang menurun, seperti itu. Dan itu yang kita tidak inginkan sebagai penyelenggara.
Nah, Kota Mobagu di berbagai media massa juga tidak luput dari pemberitaan bahwa ketika musim pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, money politiknya begitu marak, bahkan beberapa kali sampai disengketakan. Saya mungkin periodenya Pak Iwan 2013 ada terkait dengan TSM, terstruktur sistematis dan masif, digugat di Bawaslu, mungkin salah satu peserta pemilu. Nah, itu bagaimana Anda melihat saat ini, bagaimana penyelenggara pemilu menjawab terkait dengan politik uang? Bahkan di beberapa tempat dorong ini fakta ya, supaya penyelenggara pemilu bisa lebih ini lagi, mungkin lebih ke Bawaslu, tapi di KPU sendiri kan ada bagian hukum ya untuk mengantisipasi ini. Nah, ada yang taruh di warung, misalnya beras ditaruh di warung, jadi orang pura-pura beli. Padahal yang diberikan itu dari calon. Bagaimana sebetulnya proses ini untuk bisa meminimalisir ini? Ya, kalau baca cerita kreativitas di tengah masyarakat tentu ya itu hal-hal yang tidak bisa dibendung ya, tidak bisa dibendung. Tapi secara normatif ya kami katakan bahwa bukan hanya dalam konteks money saja, barang apapun yang kemudian diberikan oleh peserta atau calon kepada masyarakat yang kemudian menimbulkan keterpilihan atau menimbulkan efek lah kira-kira seperti itu, efek dari pemberian itu kemudian mereka memilih, itu kami katakan bahwa itu racun terhadap demokrasi ini begitu. Yang kami ketahui dan kami pahami dan kami yakin bahwa keterpilihan itu adalah keterpilihan yang orang-orang yang pantas untuk dipilih begitu untuk mewakili mereka. Kan pelimpahan kekuasaan seperti itu adalah perwakilan ya dari masyarakat, mereka mencari wakil yang benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi mereka begitu. Nah, kenapa jadi racun? Ya kalau di bahasa masyarakat, kalau ini sudah ada money politik, jadi pertanyaan, kok orang mau kerja apa kira-kira seperti itu. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sudah tidak wajib untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Karena so bayar di muka. Ya kira-kira seperti itu. Makanya kerja-kerja sosialisasi kita, kerja-kerja edukasi kita, kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih kita itu termasuk yang kita selipkan adalah itu, walaupun persoalan money politik itu ada di ruang Bawaslu untuk menindaki. Apabila didapati benar nyata ada bukti bahwa itu dilakukan oleh peserta seperti itu kira-kira. Tapi sosialisasi tentunya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bahwa satu suara itu lebih mahal dari 100-200 ribu rupiah. Yang saya pernah mengkalkulasi ya Pak Agus bahwa 100 ribu itu dibahagi 5 tahun, kalau misalnya seorang dibayar 100 ribu gara-gara dia memberikan suara dan calonnya terpilih menduduki jabatan selama 5 tahun, itu sama dengan 55 rupiah per hari. Karena 1825 hari, 100 ribu rupiah dibahagi 1825 hari, 55 rupiah. Begitu murahnya. Terlalu murah. Nah, itu, nah kemudian saya ke Pak Agus, mungkin bagaimana masyarakat seharusnya disadarkan dengan persoalan bahwa tadi persoalan terlalu murah ketika dibayar, itu mungkin salah satu ya. Betul yang Bung Jamal sampaikan tadi, kalau 100 ribu kemudian dibagi 5 tahun hanya 55 rupiah. Itu saya anggap hanya jadi racun buat pemilu. Buat apa? Tidak ada nilainya. Nah, tentunya ini kita harus kerjasama antara dunia pendidikan tinggi, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Ingat bahwa peran partai politik dalam merekomendasikan calon itu sangat utama. Mereka punya calon-calon yang hebat yang ditawarkan nanti untuk mewakili partai politik itu dalam berkompetisi dalam konstelasi pemilu yang ada. Nah, dengan seperti itu, saya kira kalau memang penyelenggara pemilu, maksudnya dari partai-partai politik, mereka ingin menegakkan pemilu ini supaya lebih bermartabat, kemudian memiliki program-program yang baik, itu akan dengan sendirinya mengikis racun-racun pemilu tadi. Nah, jadi kalau racun-racun pemilu sudah dikikis, kita akan mendapatkan imbal hasil seperti yang Bung Jamal sampaikan tadi. Kita akan menerima madu dan itu tujuan dari masyarakat pada umumnya. Jadi untuk mengikis
habis masalah-masalah seperti itu ada kerjasama 3 pihak. Pertama dari penyelenggara, kemudian dari partai politik dan masyarakat. Baik. Saya kira itu. Ya. Kalau dari segi sistem penyelenggaraan pemilu, segi teknis mungkin ada catatan Anda terkait dengan kecurangan, kemudian money politik dan lain-lain. Apakah sudah pas, sudah cukup maksimal? Nah, saya ingin men-challenge, apakah bisa dimulai dari situ, dari penyelenggara pemilu misalnya secara verbal menyatakan saya Jamal Rahman Irot, ketua PPS kelurahan apa, saya berani bersumpah tidak akan menerima money politik dari siapapun, dan misalnya apakah bisa dilakukan secara ekstrim begitu? Saya menantang ini. Iya. Karena sekarang seolah-olah sulit membasmi politik uang, Pak. Kalau bicara di tingkat penyelenggara, mungkin Bung Jamal masih ingat ya, karena mantan ketua KPU Boltim, tentu pernah. Kita pernah mengambil sumpah badan etok kita, PPK PPS, itu ada fakta integritas yang harus mereka tanda tangani. Salah satunya adalah menerima imbalan dari siapapun, seperti itu. Nah, itu sebenarnya jadi pengikat kepada kita semua, khususnya tatar badan etok di bawah, untuk mereka jangan lakukan hal-hal yang merusak atau meracuni demokrasi, seperti itu. Nah, seharusnya kan kami penyelenggara itu kan memberikan hal-hal yang, atau mencerminkan atau memberikan teladan kepada masyarakat itu agar tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya mencederai demokrasi itu sendiri, merusak tatanan demokrasi, sehingga itu takutnya nanti akan mendapatkan pimpinan-pimpinan yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Ya, baik, karena kalkulasi saya, kalau tidak dimulai dari penyelenggara pemilu, kita berharap masyarakat yang akan lantang berteriak tolak politik uang. Saya bukan skeptis ya, tapi saya rasa itu sesuatu yang istilahnya lebih menjamin penyelenggara pemilu yang memang menerima honor dari negara ini, kemudian mungkin aparat desa, aparat kelurahan yang kita daulat mereka untuk kalian bersumpah tidak akan menerima dan akan menyampaikan kepada keluarga tidak akan menerima politik uang dalam jumlah berapapun dan dari siapapun. Nah, saya membayangkan itu secara ekstrim untuk kita lakukan, karena kalau tidak dimulai dari penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah desa atau aparat kelurahan, kepada siapa lagi kita berharap? Saya sudah pernah mengkalkulasi, Pak Iwan dan Pak Agus, kalau di KPU Boltim itu pasukannya itu ada 2.600 orang dari KPU, PPK, PPS sampai KPPS. Kota Mumbagu sekian juga mungkin. BMR saya menghitung hampir 30.000 penyelenggara. Kalau dikali keluarganya dan 30 ribuan orang bersumpah tidak akan menerima politik uang, saya kira itu sesuatu yang bukan memang agak kelihatan agak konyol, tapi mau menghadapi seperti apa lagi nih politik uang ini dan mungkin saya tanyakan ke Pak Agus terkait dengan peserta pemilu atau caleg, seolah-olah tidak ada strategi lain caleg untuk duduk sebagai anggota dewan selain memberikan uang kepada calon pemilihnya. Saat ini kita melihat fakta itu. Nah, berarti kan caleg juga harus disadarkan bahwa bagaimana material yang Anda punya ini digunakan secara halal, tidak membeli suara, begitu. Nah, catatan Anda juga terkait. Tadi kita belum banyak menyinggung terkait dengan cerita halal, berarti ada yang haram ya. Haramnya membeli suara kan? Dia diharamkan oleh regulasi, diharamkan oleh undang-undang pemilu. Nah, saya kira kalau seperti itu, sejauh ini pengamatan saya untuk kota-kota Mumbagu, saya tidak menunjuk siapa ada yang bagus. Dia berbicara program dalam sosialisasi di media sosial, tapi mungkin saja ada juga yang di belakang layar. Nah, tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan itu. Nah, ini memang tentunya saya kembalikan lagi, seharusnya kita masyarakat betul-betul mau memilih yang betul-betul orang yang akan kita pilih atau orang-orang yang terpilih, supaya daerah kita akan makin maju. Tadi ide dari Bung Jamal bahwa kalau dari penyelenggara pemilu saja yang ada di BMR ini 30 ribuan. Mereka bersih, kemudian membawa keluarga mereka. Nah, ini saya garis bawahi, kalau penyelenggara pemilu saya yakin mereka bersih.
Karena sejauh pengamatan saya di beberapa tempat saya beralih dari satu TPS ke TPS yang lain, modelnya sama, pembicaraan kita sama, kita disumpah sama. Setelah ketua disumpah nanti anggota-anggotanya disumpah. Dan saya kira itu agak susah untuk kita hianati itu. Nah, yang menarik yang terbaru adalah keluarganya. Nah, ini yang belum tersentuh. Satu terobosan yang bagus sekali kalau nanti penyelenggara pemilu mengajak keluarganya kita jauhkan. Soal money politik ini atau politik uang bukan hanya masyarakat umum, bahkan masuk ke tataran penyelenggara pemilu. Bahkan PPS, PPK di dalam rumahnya diantar sembako. Mungkin dia tidak tahu, mungkin orang rumah yang menerimanya, tapi tiba-tiba masuk di dalam puru. Orang so masak tuh beras, so jadi nasi, dia so makan. Nah, bagaimana menyadarkan masyarakat ini? Bahkan penyelenggara pemilu pun tidak lepas dari sasaran politik uang. Baik, saya kira itu menarik sekali. Kalau kita di tingkat penyelenggara, kita menginginkan pemilu itu berjalan dengan jurdil dan bersih. Tapi kalau di tingkat masyarakat, tataran masyarakat ada yang melakukan itu saya kira satu problem tersendiri yang harus kita sama-sama coba selesaikan secara melalui persuasi. Kadang-kadang permasalahannya adalah masyarakat kita belum memahami bahwa kalau itu dilakukan itu akan mempengaruhi kualitas hasil dari pemilu. Baik, kita sudah di penghujung pembicaraan ini. Waktunya mungkin sudah kita akan tuntaskan. Saya terakhir ke Pak Iwan terkait dengan keyakinan Anda sebagai seorang penyelenggara pemilu yang sepekan lagi akan purna bakti, bahwa keyakinan Anda dengan sistem yang sudah dibangun oleh penyelenggara pemilu, dengan pengalaman Anda menyelenggarakan pemilu selama 2 periode, selama 10 tahun, optimiskah atau pesimiskah Anda terhadap kemajuan demokrasi dan semakin berkualitasnya pemilu kita? Menyentil sedikit terkait dengan yang dibahas tadi terkait dengan money politik. Sebenarnya ini jadi tugas kita bersama sebenarnya. Baik penyelenggara, elemen masyarakat, peserta pemilu, termasuk juga pemerintah, semua stakeholder dan semua itu tentu wajib untuk berikan edukasi. Peserta pemilu tentu bagaimana mereka meyakinkan, memberikan edukasi juga di seluruh bakal calon itu untuk mencalonkan dirilah dengan baik, tidak melakukan money politik. Kalau penyelenggara sudah jelas saya jelaskan tadi bahwa mereka diikat oleh regulasi termasuk juga fakta integritas dan berkonsekuensi hukum apabila mereka melanggar. Seperti itu. Itu jelas. Masyarakat itu adalah jadi PR kita untuk lakukan sosialisasi lebih masif lagi. Semua hal tentu harus optimis ya. Dari sisi penyelenggara kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, termasuk juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak mencederai proses pesta demokrasi ini. Saya optimis. Baik. Terakhir ke Pak Agus. Saya ingin lebih ke persoalan substansi terkait dengan salah satu elemen demokrasi, yaitu pemerintah yang memegang kekuasaan. Nah, kita tahu bahwa saat ini ada yang berkembang terkait dengan isu intervensi ataupun intimidasi kekuasaan atau pihak yang sedang berkuasa terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran terhadap itu. Nah, catatan Anda terkait dengan hal ini supaya masyarakat kemudian merasa tadi optimis dengan masa depan demokrasi kita, apakah bisa dibendung misalnya, atau dengan sistem yang sudah ada sekarang Anda percaya bahwa soal intervensi kemudian intimidasi dari pihak tertentu terhadap penyelenggara pemilu atau terhadap elemen-elemen kepemiluan lainnya, bahkan terhadap masyarakat pemilih, itu bisa dihadapi? Baik, kalau intervensi ke penyelenggara pemilu rasanya sejauh pengalaman saya belum pernah terjadi. Jadi kita menyelenggarakan pemilu itu
jurdil, kemudian kita berusaha supaya apa yang menjadi hak masyarakat itu bisa mereka penuhi. Jadi semua yang menjadi persyaratan itu kita penuhi, kita lakukan. Kalau di tingkat masyarakat, intervensi itu saya kira menggunakan berbagai strategi. Ya. Tujuannya adalah untuk memenangkan kandidat mereka. Tapi di tingkatan pemerintahan, pemerintah sebenarnya sudah membuka diri. Inilah calon-calon terbaik yang ada dari masing-masing wakil partai. Silakan masing-masing calon itu menawarkan program dan mempengaruhi opini dari pemilih. Sehingga hasilnya nanti akan terlihat pada saat masyarakat itu turun berbondong-bondong dan menyalurkan suaranya. Nah, itulah demokrasi. Mereka merasa bahwa yang saya pilih ini tidak salah. Yang saya pilih ini jagoan saya yang nantinya akan mengantarkan 5 tahun ke depan arah pembangunan bangsa ini menjadi lebih bagus lagi. Baik. Ketimbang saya harus mengikuti perintah orang lain, saya punya hati nurani, saya akan lakukan itu. Nah, kalaupun ada intervensi, biasanya itu hal-hal yang memang menjadi bumbu dalam setiap pelaksanaan pemilu. Baik. Tapi kembali lagi ke kedewasaan berpolitik dari masing-masing pemilih yang ada di masyarakat kita. Apakah kaum muda maupun orang-orang yang sudah sangat matang dalam pemilihan umum itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Iwan. Saya pemirsa tidak akan menyimpulkan pembicaraan kita yang sudah banyak menyentil tentang banyak hal. Yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari jiwa merdeka untuk menentukan pilihan kita. Dan kemerdekaan itu akan mewujudkan demokrasi dan mewujudkan suksesnya pemilu yang kita cita-citakan bersama. Demikian, torang akan baku dapa lagi di lain kesempatan. Saya Jamal Rahman Irot, sampai baku dapa lagi.